teman-teman semua, saya Dinda Tustika Paus dengan NIM 190422627741 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Dinda Oktavia Ripasa dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bima Sinarmaya dari Prodi S1 Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Marom dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai design thinking. Design thinking ini merupakan hal yang penting karena dalam topiknya ini berpusat mengenai manusia atau masyarakat umum. Nah, dalam sebuah perusahaan atau komunitas atau organisasi atau pihak lainnya, pihak manapun, itu tentunya saat menghasilkan sebuah ciptaan atau inovasi akan berfokus pada orang yang akan menggunakan hasil ciptaannya ini. Nah, sehingga perusahaan atau komunitas atau pihak lainnya itu akan dituntut untuk berpikir tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, design thinking ini hadir untuk membantu dalam membantu untuk memikirkan terkait kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, selain itu, design thinking ini sendiri memiliki berbagai kebermanfaatan. Apa aja? Yang pertama, memberikan berbagai solusi terhadap beberapa permasalahan yang kompleks. Lalu yang kedua, dijadikan sebagai peningkatan kejelasan dari parameter suatu permasalahan dan juga mekanisme desain sehingga hal ini dapat membantu dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, yang ketiga, menciptakan inovasi-inovasi yang selaras dengan kebutuhan pengguna saat ini. Lalu yang keempat, dapat diimplementasikan ke berbagai bidang. Lalu yang kelima, design thinking ini dapat membantu memperjelas prinsip-prinsip yang dibutuhkan sehingga lebih tertata. Selain itu, hasil dari design thinking dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Lalu hasilnya sendiri ini dapat membantu memahami kebutuhan yang belum terpenuhi dengan pengguna target. Selain itu, adanya design thinking ini dapat melakukan analisa dan juga pengembangan dengan lebih cepat dan juga tepat. Nah, design thinking ini juga dapat mengurangi adanya risiko kegagalan mengenai ide, produk, dan juga layanan yang akan diluncurkan. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memahami, menentukan, dan kemudian menghasilkan solusi yang akan membantu pengguna. Secara umum, kita manusia cenderung berpikir dalam satu arah tertentu daripada yang kita sadari sebelumnya. Dengan demikian, kita menggeneralisasi masalah berdasarkan persepsi kita dan solusi berdasarkan pengetahuan kita. Design thinking memaksa Anda untuk keluar dari pola biasanya dan menemukan solusi yang tidak nyaman bagi Anda sebagai pembuat ide tetapi sebenarnya berguna bagi pengguna akhir. Seperti yang dikemukakan para ahli, menurut Kelly and Brown, design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap inovasi yang diambil dari perangkat perancang untuk mengintegrasikan kebutuhan orang-orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Menurut Rachel Koff, design thinking yang ideal adalah cara berpikir tentang perubahan yang tampak sederhana hingga mampu dinyatakan dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk apapun. Cara untuk mendapatkan hasil terbaik adalah membayangkan seperti apa solusi yang ideal, kemudian melakukan pengamatan dan menghasilkan sampai menjadi solusi yang nyata. Menurut Kolopi, design thinking lebih besar dari hanya sebuah aplikasi untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, organisasi, dan kehidupan sosial. Design thinking dianggap sebagai metode yang terdiri dari banyak teknik tertentu yang sudah tersirat dalam sistem berpikir. Selanjutnya, critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang kita inginkan, yakni sebagai suatu kebenaran. Seseorang dengan skill critical thinking memiliki kemungkinan besar untuk dapat mempelajari masalah secara sistematis, terorganisir, merumuskan pertanyaan yang inovatif, dan merancang penyelesaian yang dipandang relatif baru. Menurut para ahli, menurut John Dave, critical thinking adalah berpikir reflektif, yaitu suatu pertimbangan yang aktif, terus-menerus, dan mampu dengan teliti mengenai sebuah kepercayaan atau bentuk pengetahuan yang dapat diterima dengan memandang dari perspektif yang mendukung sebuah pemikiran lanjutan yang menjadi keyakinan. Menurut Gabriel dan Gibbs, critical thinking meliputi kejelasan, keakuratan, relevansi, dan kelengkapan. Dalam meningkatkan critical thinking, dibutuhkan kemampuan untuk mengevaluasi bukti, mempertimbangkan alternatif sudut pandang, dan menyampaikan pendapat yang berbeda secara tepat. Dan yang terakhir, menurut Kuswana, critical thinking
terbagi menjadi dua, yaitu 1. Menjadi perhatian bagi setiap individu untuk dapat melakukan sesuatu dengan benar berdasarkan dengan kejujuran, kejelasan, relevan, dan masuk akal. Yang kedua, bergantung pada proses penilaian dengan menerapkan kriteria untuk menilai jawaban yang dimiliki. Dan hal ini menyampaikan atau penyajian dapat dilakukan secara proses implisit maupun eksplisit. Oke, setelah dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya mulai dari segudang manfaatnya nih sampai menurut para ahlinya. Nah, yuk sekarang kita kenalan nih sama fase design thinkingnya nih. Nah, di fase ini tuh kita akan mengenali yang pertama yaitu membuat bingkai pertanyaan dengan melakukan identifikasi pertanyaan, bisa pertanyaan pendukung, bisa pertanyaan utama, yang intinya ini tuh memberikan ide atau inspirasi untuk orang lain dalam mencari solusi kreatif. Karena tentu dong kita nggak mungkin kerja sendiri, kita pasti mengerjakan dalam tim. Nah, yang kedua, mengumpulkan inspirasi. Oke, dan mengumpulkan inspirasi ini diikuti dengan pemikiran baru tentang hal-hal yang benar-benar dibutuhkan orang. Jadi benar-benar menampung semua aspirasi. Jadi harapannya pemikiran-pemikiran tersebut benar-benar akan dibutuhkan. Produk yang kita hasilkan itu benar-benar akan dibutuhkan. Nah, oke. Yang ketiga, menghasilkan ide dan dorongan solusi yang sudah jelas. Ini tuh gunanya apa? Yaitu untuk mendapatkan sebuah terobosan. Oke. Nah, yang keempat, mewujudkan ide dan membuat prototipe kasar untuk mempelajari cara membuat ide yang lebih baik lagi. Nah, jadi kayak ide-ide sebelumnya tadi dari 1, 2, 3 tadi, prototipe kasarnya kalian harus buat dulu prototipenya. Jadi kalian tuh tahu, oh ternyata ini ada yang perlu diperbaiki, oh ternyata ini ada yang perlu ditambahkan gitu. Nah, setelah prototipe jadi kan, kalian tuh yang kelima, kalian harus menguji atau bereksperimen gitu. Nah, ini tuh apa gunanya? Yaitu untuk belajar dari ide yang sudah disaring tadi, dan mendapatkan umpan balik nih yang sudah dikumpulkan. Nah, dan terakhir, ketika sudah berhasil menjalankan tahapan design thinking ini dan menghasilkan hasil yang sesuai harapan, ini udah saatnya kalian buat membagikan kisah tentang pengalaman ini untuk menginspirasi orang lain agar mereka juga bisa bergerak dan bertindak dengan ide mereka sendiri. Nah, teman-teman pasti udah gak asing lagi kan, kayak Steve Jobs, Bill Gates yang selalu ngisi semacam seminar-seminar membagikan kisah inspiratif mereka agar seluruh anak muda itu juga berani untuk mengeksekusi idenya mereka. Nah, lepas dari ini, fase design thinking ini juga ternyata bisa memunculkan peluang dari hal yang benar-benar kamu butuhkan. Nah, hal ini juga bisa mengarahkan kamu ke solusi baru yang lebih inovatif. Nah, ini tuh kenapa didukung begini ya, karena ini tuh kan dimulai dari eksperimen cepat dan ketelitian rendah. Nah, yang gunanya apa? Gunanya untuk sebagai pembelajaran dan meningkatkan daya pikir kalian secara bertahap. Nah, setelah dijelaskan oleh teman-teman tadi, lalu bagaimanakah perbedaan antara design thinking dan critical thinking? Yang pertama yaitu dalam menjalani seluruh proses design thinking, kita harus secara konsisten beralih antara creative thinking dan critical thinking. Namun, tidak sesimpel kita menggunakan creative thinking dahulu, baru kita beralih ke critical thinking. Dalam proses design thinking, kita harus bolak-balik antara kedua thinking sepanjang proses. Contohnya, saat empathize, kita harus berpikir kreatif agar lebih eksploratif saat menggali informasi dari customer. Lalu saat define, kita harus berpikir kritis agar mampu mengartikulasikan permasalahan utama customer dengan tepat dan tajam. Lalu yang kedua yaitu proses design thinking mengandung aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kita untuk menggunakan kreatif dan critical thinking secara bersamaan. Contohnya adalah saat kita mengolah hasil empathize atau empati dalam tahap define atau definisi, di mana kita harus memetakan banyak data kualitatif yang didapat dari para customer dan kemudian mengidentifikasi pola terkait permasalahan mereka. Aktivitas seperti itu tentu membutuhkan critical thinking yang kuat, tetapi hasil temuan kita bisa jadi terbatas bila kita tidak juga menggunakan creative thinking. Creative thinking membantu kita untuk melihat lebih banyak kemungkinan pola dan juga keinginan customer yang tersembunyi, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan insight yang lebih unik.
Demikian video dari kelompok 8 mengenai design thinking. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.